Mami ya, belajar mami. Oke, udah siap buat belajar praktikum info hari ini? Siap, udah di review? Udah, ya udah, kita mulai ya. Kita mulai untuk pemaparan praktikum. Sebentar ya, kita siapkan. Oke, yang kalian lihat ini adalah jaringan apa nih dek? Ovarium. Ovarium itu ada berapa sih perempuan? Ada sepasang ya, kanan kiri. Kalau dilihat di mikroskop nih ya, ovarium dipotong sampai tipis ya, sampai jadi preparat histologi, kemudian diwarnai. Kalian akan lihat pembesaran kecilnya seperti ini ya. Ini adalah keseluruhan dari jaringan ovarium. Satu sisi aja ya. Ini seperti ini. Di ovarium ini kita bisa lihat apa sih dek? Folikel. Folikel berasal dari sel ovum yang dibungkus oleh jaringan ikat stromanya yang ada di ovarium ya. Jadi ovarium punya bagian apa kalau di histo? Ada korteks dan ada medula. Batasnya bisa kelihatan nggak? Enggak ya, batasnya nggak tegas. Jadi kalau kalian lihat nih, ini adalah korteks ya, yang berisi banyak folikel ya, baik itu folikel primordial atau folikel yang sedang berkembang ya, atau folikel matur. Jadi di bagian korteks itu banyak. Nah, untuk medula itu yang banyak pembuluh darah dan juga jaringan ikat ya di dalamnya. Oke, kita gedein lagi ya. Kemarin di bagian korteks paling atas itu ada apa namanya? Ini bagian luar terdiri dari epitel
germinativum. Ini yang salah penamaan kemarin ya. Sebenarnya epitel kuboid ya, kuboid bertingkat ya. Tapi kadang juga terlihat di sini. Kalau dilihat seperti berlapis, padahal dia hanya selapis. Di bawahnya udah masuk ke jaringan ikat ya. Sebentar, cara yang lebih jelas lagi. Sebenarnya epitel germinatif ini nih, ya, kuboid selapis. Di bawahnya udah masuk ke stroma jaringan ikat ya. Di sini epitel kuboid selapis ya, merupakan bagian terluar dari ovarium ya. Kemudian di sini tunika albuginea. Ini warnanya agak gelap di sini ya, jaringan ikatnya lumayan padat. Dan kalau kalian lihat di sini di bawah tunika albuginea ada jaringan ikat ya. Di sini kemudian jaringan ikatnya itu banyak terdiri dari folikel. Ini sel apa ini deh? Gede banget. Sel ovum atau sel telur. Tapi dia fasenya apa nih? Kalau kemarin bedanya apa? Yang primordial sama yang primer, sekunder atau matur atau degrad, bedanya apa? Kalau kalian lihat dia itu ada di mana? Di tepian dari dekat tunika albuginea, itu namanya folikel apa? Yang dilapisi sama selapis epitel selapis nih, selapis gepeng. Folikel epitel namanya primordial ya. Jadi ini folikel primordial ini juga ya. Primordial juga ya. Ini segini banyak adalah folikel primordial atau folikel primitif ya, yang dimana dari kalian embrio itu gak ada ya. Nanti dia akan berkembang ketika sudah memasuki fase pubertas menjadi folikel primer sampai dengan folikel matur ya. Oke. Jadi bentuknya ini ada yang bundar, ada yang lonjong ya. Terus diameternya itu ya kurang lebih 40 mm, jadi nggak terlalu gede ya. Nah, kalau bisa bandingin sama folikel yang sebelahnya, ini folikel primer ini ya, ini ukurannya setengahnya mungkin ya, atau seperempatnya ya. Oke, pembungkusnya paling luar itu epitel selapis gepeng ya, ini epitel selapis gepeng. Kemudian ada sel ovum ya, ini inti selnya, kromatinnya bisa kelihatan ya. Kemudian kromatinnya masih tersebar, belum terkumpul di satu sisi. Nah, kemudian ini apa deh namanya? Sitoplasmanya ya. Jadi dikelilingi oleh epitel selapis gepeng ya. Intinya gede banget. Kadang sitoplasmanya sampai gak kedapatan ruang. Ini masih ada sitoplasma. Ini intinya. Ini udah inti semua nih. Ini inti juga. Sitoplasmanya masih tinggal dikit. Ya, ini adalah folikel primordial ya. Kemudian folikel berkembang. Kalau di buku praktikum UI itu dibilang folikel berkembang itu mencakup folikel primer maupun sekunder ya. Tapi apa ya? Sebutnya folikel berkembang karena memang dia itu nantinya akan menjadi matur ya. Nah, kalau untuk folikel sekunder atau primer atau berkembang, kalau yang kemarin yang primer gimana deh ciri-cirinya? Kalau yang uni laminar, kalian bisa lihat di sini hanya satu lapis epitel. Apa nih epitelnya? Jadi siapa nih dek epitelnya? Selanjutnya sama kuboid.
kuboid ya. Jadi kalau misalnya dia udah semakin berkembang, dia akan meninggi menjadi ke arah silindris nih kayak gini ya. Kalau misalnya dia itu masih yang tipenya unilaminar, itu masih yang kuboid ya folikelnya. Ini folikel apa namanya? Primer. Yang ini folikel apa? Primer juga ya. Ini mau menuju ke yang multilaminar, mau agak membesar ya. Ini udah mulai membesar ya. Kalau dilihat di sini mana inti selnya? Nih inti selnya ya. Sekalinya plasmanya tipis-tipis lagi, ini inti sel nih. Ini juga ya. Oke. Mana lagi? Ini juga sama ya. Oke, ini folikel apa namanya? Primer atau sekunder? Primer ya. Bedanya primer sama sekunder apa deh? Kalau yang sekunder udah mulai terbentuk apa? Udah mulai terbentuk antrum ya. Ini yang atresia. Jadi dalam satu ovarium itu macam-macam stage-nya, nggak semuanya barengan gitu ya. Nah, ini oke, ini dulu. Kalau kalian lihat ini folikel apa namanya? Ini masih ke folikel berkembang ya. Ini yang arah sekunder, walaupun dia udah mulai terbentuk antrum yang sempurna, tapi masih nyambung nih di sini ya. Gitu. Ini sel ovum, sel telurnya ya. Kemudian di sini sudah terbentuk TK interna dan eksterna ya. Kita coba bedain lagi TK interna sama eksterna ya. Ini nggak terlalu kelihatan ya sitoplasmanya. Kalau di slide saya kan kelihatan banget ya TK interna sama yang eksterna ya. Kalau kalian lihat segala seperti ini ya, kayak nyatu semuanya. Sebenarnya kalau dilihat ini masuknya ada TK yang apa nih? TK interna ya. Sini udah TK eksterna ya. Udah kalau mulai jalan ikat udah TK eksterna. Tapi kalau pakai emersi mungkin bisa ya. Tapi udah kalian cukup tahu aja kalau TK interna itu selnya biasanya lebih pucat dan berfoamy, ada butiran-butiran lipidnya ya, karena dia sekresi apa deh yang nantinya dikonversi sama sel granulosa menjadi estradiol ya, yang nanti diedarkan ke seluruh tubuh ya. Oke, ini adalah sel apa namanya tadi? Bukan, ini sel apa tadi yang saya bilang? Sel granulosa atau sel apa tadi? Ih, bukan. Apa? Yang mengkonversi enzim aromatase tadi apa jadi? Jadi estradiol, sel apa namanya? Sel? Itu TK interna ya. TK interna menghasilkan apa? Nanti kalian belajar lagi ya. Bukan itu. Ini adalah sel granulosa.
losa ya, yang ada di dalam apa nih? Dalam folikel. Terus biasanya lapisannya tebal nih granulosa. Dia yang memproduksi si cairan antrum ini ya. Cairan antrum ini isinya banyak glukosa juga untuk menutrisi si ovum, sel ovum. Ini sel ovumnya ya. Nah, di sini udah mulai terbentuk nih cumulus ooporus. Sebenarnya dari sel granulosa juga, tapi dia ya melingkupi dari ovum. Di sini udah ada mana? Zona pelusida ya. Di sini zona pelusidanya udah terbentuk. Kemudian di sini ada apa? Corona radiata ya. Artinya sel granulosa yang mengelilingi sekitar ovum. Tapi dia lebih ke menjorok ke arah antrum ya. Kalau ini kan masih nempel ke granulosanya. Nah, ini udah menjorok ke arah antrum ya. Ini cairan antrumnya. Oke. Atau liquor folliculi ya, nama lainnya cairan antrum ini liquor folliculi ya. Ini adalah folikel ya berkembang atau folikel sekunder. Kemudian kita lihat lagi yang lebih besar lagi yang siap untuk dilepaskan. Tuh, ukurannya bisa memenuhi sampai 1 ovarium nih dek. Tuh ya. Ini adalah folikel apa? Folikel Degraaff ya. Dia siap untuk kemudian ovulasi. Biasanya makin siap dia makin ke arah pinggir ya. Nanti ketika sudah selesai, sudah siap untuk dikeluarkan, sel ovumnya dia akan pecah ya. Apa yang terjadi ketika sudah pecah ini? Akan jadi badan hemoragik ya, yang disebut corpus rubrum dulu ya, baru nanti corpus luteum. Ada nggak ya di sini? Di sini belum terbentuk ya, sebentar. Kalau dilihat di sini ya, nih kalian bisa lihat ini ovarium ya, jadi folikel-folikelnya. Nah, di sini ada bangunan yang warna putih ya, lebih pucat, bukan putih ya, lebih pucat. Dan di sini ada bangunan yang lebih kemerahan ya. Ini adalah yang korpus apa deh? Korpus luteum, tapi masih ada hemoragiknya ya, masih ada perdarahannya. Nih. Atau korpus rubrum bilangnya ya. Di sini. Ini korpus rubrum. Ini udah ada sel-sel luteinnya di dalam. Nih, kalian lihat ini adalah sel TK yang sudah termodifikasi menjadi sel-sel luteum. Ya, ini karena di sini masih kelihatan apa ya, perdarahannya ya, masih ada si pembuluh darah yang pecah gitu ya, dan di sini terlihat perdarahannya. Ini namanya korpus rubrum karena warnanya masih agak kemerahan. Nah, kalau udah dilihat lagi jadi korpus apa nih dek? Oke, ini gedein sini dulu. Korpus albikan apa
corpus luteum? Sebenarnya corpus luteum juga ini, ya, tapi yang bagian yang rubrumnya. Nah, ini juga corpus luteum, ya, tapi ini udah menuju ke arah corpus albicans. Tapi di sini masih masih bisa melihat pembuluh darahnya, tapi nggak selebar-lebar di sini, ya. Kalian lihat, corpus albicans ini udah nggak terlalu banyak pembuluh darahnya dan warnanya jauh lebih pucat, ya, dibandingkan dengan corpus luteum. Ini corpus luteumnya, ya. Jadi sepanjang ini adalah corpus luteum. Kalau saya tunjuk ini apa? Corpus albicans, ya. Sebelahnya lagi ini apa nih, Dek? Corpus albicans. Jadi ukurannya, secara ukuran dia lebih kecil dibandingkan dengan corpus luteum. Ini corpus luteum ini segede gini, ya. Kalau corpus albicans dia lebih kecil-kecil lagi, ya. Ini corpus luteum. Kalau lihat epitel sel luteinnya, kalian lihat nih, gak jauh beda sih, cuma dia sitoplasmanya aja warnanya lebih pucat yang lebih kan. Kalau yang ini dia lebih ada masih berwarna, ya. Dan di sini banyak sekali pembuluh darah. Oke. Kalau di sini ada juga pembuluh darahnya, cuma sedikit karena ini masih ada, tapi masih di dalam koridornya, ya, dia nggak keluar sih eritrositnya, ya. Kalau di sini kan masih banyak tuh, ya, eritrositnya pada keluar. Ini sama sel-sel TK juga tadinya, jadi sel luteum, ya, atau sel lutein. Oke, kita lanjut, ya. Apa lagi belum? Ovarium, corpus luteum sama albicans sudah. Kita ke tuba, ya. Tuba uterina. Nah, kalau kalian lihat namanya saluran, ya. Kalau dipotong pasti ada tengahnya ada lumennya, ya. Ini lumennya itu isinya apa, Dek? Isinya apa di sini? Kalau kalian lihat cairan, sebenarnya kosong aja, ya, tapi ini ada sedikit cairan-cairan yang dari pembuluh darah, ya, cairan plasma. Tapi di sini juga nggak terlalu banyak, sebenarnya ruang kosong ini, ya. Nanti ketika ovum sudah dikeluarkan, dia akan mengarah ke sini, ya. Nah, ini adalah apanya, Dek? Bagian ampula, ya, gitu. Nah, kalau dilihat di sini strukturnya seperti ini, berliku-liku. Ini si lumennya seperti ini liku-liku dari si tubanya, ya. Ini lapisan mukosanya berlipat-lipat kayak gini, ya. Ini lapisan mukosanya. Kemudian ada lapisan otot setelahnya. Nih, ya. Itu penggerakan si ambulanya ini buat nangkepin si ovum, ya. Oke, kalau kalian lihat di sini bagian mukosanya, epitelnya apa nih? Lapis
kuboid ya. Ada apanya di sini? Ada silia-silianya ya, buat nyapu si sel ovum ya, biar masuk ke bagian tuba yang lebih atas lagi ya. Ini kan masih di bagian ampula. Jadi dia punya silia ya di atas si epitel selapis kuboidnya ya. Jadi dia selain sekresi, dia juga punya fungsi untuk nyapu ya. Terus silianya banyak ya. Oke, ini bagian mukosa, ini lamina propria atau jaringan ikatnya ya. Lalu kalau lihat epitel pasti di bawahnya ada jaringan ikat buat tempat berdirinya dia ya. Ini adalah jaringan ikat longgar di sini. Banyak pembuluh darah serta ini ada trositnya. Ini kapiler ya. Ini banyak pembuluh darah, baik vena ataupun arteri ya. Dan jaringan dan sel-sel fibroblast itu jaringan ikat. Oke, kalian bisa lihat mukosanya berlipat-lipat kayak gini ya, mengelilingi dari si lumennya. Oke. Jadi kalau kalian lihat ini jaringan apa, jangan sampai salah ya. Ini adalah ampula dari tuba uterina ya. Oke. Bagian ismus ya, sebentar. Kayak di sini. Kalau kalian lihat karakteristiknya, kalau yang bagian ismus ini dia nggak terlalu berkelok-kelok seperti ampula ya. Dia lumayan berkelok tapi tidak serumit si ampula tadi ya. Harus kita lihat bedain lagi bagian mukosanya ini pelapisnya apa. Nggak terlalu jelas ya deh, preparatnya ada kurang bagus. Tapi kalian lihat di sini yang masih sama ya, kuboid juga ada sedikit silianya ya. Jaringan ikat, lamina propria bawahnya, terus ini udah masuk ke otot polosnya juga ya. Tapi otot polosnya jauh lebih tebal tuh ya dibandingkan dengan yang di ampula. Ini bagian ismus dari tuba uterina ya. Ini ada adventisiannya. Terus nggak terlalu potong adventisian. Oke. Ini adventisiannya. Ini masih otot polos. Jadi kalau untuk dilihat lapisan ototnya yang bagian dalam itu dia itu sirkuler ya. Kalau untuk yang lapisan luarnya dia itu lebih ke arah yang memanjang ya, horizontal. Oke. Kita beralih lagi. Tadi tuba bagian ismus ya, jangan sampai lupa. Nah, terus kita masuk ke uterus. Uterus ada apa di situ dalamnya? Ada lapisannya, ada ruangan uterus itu sendiri, kemudian ada endometrium, myometrium, terus ada apa lagi? Adventisia ya. Kita sekarang lihat yang bagian endometrium dulu. Endometrium ini ada 3 di sini preparatnya. Ada beberapa fase ya atau stadium. Oke, yang saya mau perlihatkan ke kalian ini adalah stadium regenerasi.
Nah, ini yang kalian lihat adalah uterus ya. Kalau kalian lihat di sini, ini ruangan uterusnya ya. Nah, ini yang berhubungan sama ruangan di uterus yang paling awal ini siapa namanya? Endometrium ya. Endometrium dari mana-mana kalian lihat kelenjarnya. Ini kelenjar uterina ya. Kelenjar uterus benar ya, kelenjar uterina. Nah, ini kalian lihat dia bentuknya masih kalau kepala lurus deh. Dia kalau dilihat masih lurus-lurus nih kelenjarnya. Nih, ya, tuh, masih simpel ini, tubular, ya. Terus stromanya tebal. Nah, terus kalau kalian lihat yang udah nggak ada kelenjarnya, ini namanya apa? Myometrium. Isinya adalah otot polos yang bisa hiperplasia ya, dan juga hipertrofi pada saat apa deh? Pada saat kehamilan dia itu bisa menebal dan juga bertambah jumlahnya ya. Tapi nanti akan kembali lagi setelah melahirkan ke ukuran semula. Ini myometrium. Udah nggak ada kelenjarnya ya. Nih kalau udah kesini ini udah masuk ke kelenjar lagi, berarti dia udah, ini potongan preparatnya agak melingkar. Nih kalau udah masuk ke atas, nih bagian yang apa nih? Endometrium. Ini ada apa nih? Yang ada kosong-kosong, ruang kosong ini adalah kelenjar apa? Kelenjar uterina ya. Ini kelenjar uterina. Lalu kalau lihat kelenjar itu jangan lihat lihat epitelnya juga. Ini epitelnya silindrus ini ya, sampai kubuin. Biasanya kalau lagi aktif dia kubuin bentuknya. Nah, ini ada masa apa? Regenerasi ya. Atau apa tadi kemarin? Proliferasi ya. Regenerasi atau proliferasi. Kalau kalian jawab ini proliferasi, saya benar. Kalian jawab regenerasi juga saya benar. Tapi kalau kalian jawab sekresi, salah ya. Ini maksudnya fase proliferasi atau regenerasi. Ingat kan, si kelenjarnya masih simpel bentuknya ya, masih lonjong, kemudian beloknya juga nggak terlalu banyak kayak gini ya, masih simpel, selurus. Oke, ini stromanya ya deh ya, jaringan ikat. Nah, ini adalah fase proliferasi. Saya tunjukin lagi ke kalian karena stadium yang sekresi.
nih, ini adalah fase sekresi. Sebenarnya udah mau menuju ke arah masa prahit ya, udah mulai terisi nih sama darah ya, sama eritrosit. Tapi kalian lihat bentuk kelenjarnya nih, yang ruang-ruang kosong ini. Preparatnya mungkin agak bagus warnanya ya dek ya, tapi kalian bisa lihat bentuknya di sini, kelenjarnya berkelok-kelok ya, nggak kayak tadi. Ini adalah kelenjar uterina yang kalian lihat di endometrium pada fase sekresi ya. Nih, tuh udah kompleks bentuknya ya, regular, tapi udah ya berkelok-kelok. Nah ini adalah fase sekresi ya. Ini miometrium yang bawah. Bisa ya tentuin antara endometrium sama miometrium, kelihatan banget kan? Ya, oke. Sebentar. Ada lapisan basal dan ada lapisan apa dek? Basal apa? Fungsi? Ya. Fungsional itu yang bakal luruh nantinya dan berubah-ubah bentuk dari si kelenjar uterinanya ini. Tapi kalau bagian basal dia cenderung tidak banyak berubah ya. Tapi dia bukan miometrium, dia masih masuk ke endometrium. Contohnya mana? Nih ada ya. Nih, ini bagian basal. Kelenjarnya masih simpel ya. Tapi ini udah masuknya ke bagian fungsi. Nah, ya ini bagian basal. Batasnya nggak terlalu jelas, tapi kalian bisa bandingin kelenjarnya, ya bentuk kelenjarnya. Oke. Pokoknya kalau udah nggak ada kelenjarnya, udah masuknya ke miometrium, ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke fase endometrium yang berikutnya, premenstrual. Tadi mana ya? Nah, ini adalah fase premenstrual. Sebenarnya kalau dilihat bentuk kelenjarnya, ini sih nggak terlalu berkelok-kelok, lebih ke preparat yang tadi nih deh, ini nggak terlalu kelihatan. Tadi itu udah mau ke arah premenstrual juga dia. Karena kan udah banyak terisi dari nih. Ya, ini udah premenstrual datangnya. Udah banyak terisi. Kalau untuk kelenjarnya mirip-mirip sama fase sekresi ya. Tapi di sini sudah mulai mau luruh lapisan endometriumnya. Udah banyak terisi sama darah ya. Stromanya udah mulai merah-merah di sini ya. Ini udah masuk masa premenstrual. Oke, kelenjarnya tadi juga sama sih, udah ada, cuma ini kita bisa lebih lihat di sini ya, di terakhir. Oke, bisa paham perbedaannya ya masing-masing. Sebenarnya ini juga sama tadi yang saya tampilin, cuma lebih kelihatan untuk stromanya merah itu yang barusan. Ya, ini nggak terlalu. Ini juga udah mau copot-copot sebenarnya ya, udah mau luruh, mau menstruasi. Tapi di sini karena warnanya terlalu terang, jadi nggak bisa kelihatan stroma yang kemerahan. Tuh, ini juga, ini udah mau luruh nih, udah mau masuk
fase menstruasi. Oke, lanjut lagi ke endometrium. Miometrium udah, ke plasenta. Nah, tadi kalau miometrium ototnya otot apa? Otot polos ya. Otot polos atau otot rangka? Otot polos. Kalian masih ingat kan karakteristik otot polos gimana? Yang namanya polos ya berarti dia blurring ya. Jadi kayak smooth aja gitu sambungan ototnya. Bentuknya gelendong-gelendong gitu ya, bukannya ada luritnya. Kalau ada luritnya berarti otot apa? Otot rangka. Kalau ada diskus interkalarisnya, otot jantung. Ya cuma 3 otot itu kok. Insya Allah kalian paham ya mana otot polos mana otot rangka. Oke, kita masuk ke selanjutnya plasenta ya. Sebelum plasenta ada apa dulu ya? Ada cervix kita nggak punya di sini deh. Adanya vagina. Cervix lagi dipesan preparatnya, tapi belum datang. Oke, kita lihat vagina ya. Vagina itu ada yang bagian apa deh? Yang cervix sama yang bagian mau ke arah luar ya. Betul. Kalau untuk vagina, semakin dia ke arah luar, dia akan terbentuk keratin, ya. Sama dia sama kulit mukosa gitu ya, ya. Dia nggak ada apa deh, keratinnya, yang untuk bagian dalam, untuk bagian luar dia udah mulai ada keratin. Nah ini adalah vagina, ya, mukosa vagina. Bagaimana mukosanya yang ini, ya. Nah bawahnya udah jaringan ikat, ya, dan ada sini ototnya ya, jaringan otot. Oke, kalian lihat di sini mukosa vagina. Ini epitelnya apa? Epitel berlapis, gepeng dengan keratin atau tanpa keratin? Tanpa keratin. Ya, di sini epitel berlapis gepeng, non keratin. Jadi dia seperti mukosa bukal ya pada lapisan pipi kalian ya, mulut bagian dalam. Sini juga ada kelenjar-kelenjarnya banyak ya deh ya. Kelenjar vagina sini banyak juga ya, yang menghasilkan apa deh, cairan lemas di vagina ya, banyak di kelenjarnya. Kelenjar mukosa ya. Oke, jaringan ikatannya. Oke, ini adalah vagina. Strukturnya kalau dilihat dari kulit tipis ya, tapi tanpa keratin. Itu lapisan mukosanya. Oke. Apalagi yang belum ya? Plasenta. Di plasenta apalagi deh? Mamai ya. Ada 2 lagi yang belum nih. Lanjut ke plasenta. Ada labium minora sama mayora belum ya? Kita lihat labium minora dulu deh.
Nih, sama seperti kulit yang dia letaknya udah di luar. Jadi kalian lihat ada lapisan basal yang dipenuhi dengan keratin, sorry. Apa ini namanya? Sel pigment, ya. Oke, di sini udah mulai ada keratinnya, tipis ya keratinnya. Ini adalah labium minora, ya. Kalau labium mayora seperti kulit pada umumnya, kulit tipis yang punya apa nih, Dek? Nih, folikel rambut, ya. Ini adalah labium mayora, ya. Bedanya minora sama mayora, ada folikel rambut dan nggak ada folikel rambutnya. Yang mana yang ada? Mayora apa minora? Mayora, ya. Nih folikel rambut di sini. Oke. Ini folikel rambut juga, ya. Oke. Tadi nggak ada di minora. Ada aja bedanya. Oke, kita lanjut lagi ke placenta. Nih, kalau kalian lihat plasenta, ya, di bawah mikroskop akan terlihat seperti ini. Akan terlihat banyak sekali apa di sini jaringan-jaringannya, ya. Kalau untuk sebentar. Nih, lapisan terluarnya, ya. Kalau kita lihat di sini ada yang namanya banyak pembuluh darah di sini, ya. Ini sini udah ruang amnion, ya. Di sini udah masuk ke ini nih, jaringannya sebenarnya nyatu ke sini. Cuma nih karena proses pembuatan jadi soalnya ke atas gitu ya, ke angkat. Baru ini ruang amnion, terus di bawahnya itu kalau kalian lihat, sebentar, mana ya epitelnya? Epitelnya di atas sini sih. Nih, ya. Ini ruang amnion atau ketuban, ya. Nah, ini udah ada epitel amnion namanya, epitel amnion. Terus di bawahnya sini, ya, itu masuknya sudah ke jaringan ikat longgar, ya. Terus yang bagian bawahnya lagi yang banyak sinusoid ini, ya. Ini adalah si fili-fili, ya, fili chorioalis. Nih, ini yang menambat, ya. Kalau yang tebal kayak gini. Terus kalau untuk yang mana ya? Kalau dilihat ini seperti sinciotrophoblast nih, yang bagian ini, ya, sinciotrophoblast. Nanti kalian lihat lagi slide kuliah saya, bedain yang mana sinciotrophoblast, ya, dia asalnya dari mana. Terus yang mana dia itu atau lagi apa nih namanya? Sinciotrophoblast, satu lagi Cytotrophoblast, ya, asalnya dari mana nanti pada video. Kalau dilihat di sini yang saya tunjukin, nah ini kemungkinan dari si bagiannya Sinciotrophoblast, ya. Oke. Tadi udah ya epitelnya. Terus kalau dilihat lagi di sini adalah fili chorioalis, ya, deh, ya, tadi. Nah, terus ini yang 00
kosong ruang antar fili. Ya, ini virus penambatnya, virus penambat. Ya. Banyak ya dia lebar-lebar. Kalau dilihat di sini di plasenta itu kan bercampur ya antara pembuluh darah ibu dan pembuluh darah fetal, ya. Kalau kalian lihat di sini, sebenarnya kalau di buku praktikum itu lebih kelihatan. Tapi ada nggak sih di praktikum baru? Kayaknya saya belum update deh. Udah dikasih belum deh? Belum? Masa? Masih kasih loh biasanya. Nyata ya, kalau mau praktikum kalian taruh panduan praktikumnya. Gimana mau belajar? Nah, di sini mana yang saya belum jelas. Ini ya, ini masuknya ke pembuluh darah dari si fetusnya, ya. Nah ini di sini kalau dilihat ada mesoderm extra embrional, ya. Jadi ini jaringan ikat mesoderm yang nanti menuju ke extra embrional. Nah ini kalau kalian lihat lagi di sini sebenarnya semuanya virus choriolis, ya, virus choriolis. Nah ini ruangan-ruangan antar virus yang kosong-kosong ini, ya. Terus ini fisiotropoblas tadi, nih fisiotropoblas, ya. Ini juga pembuluh darah fetus, ya. Yang di dalam fili-fili ini adalah pembuluh darah fetus, ya. Ini pembuluh darah ibu, ya, diisi sama pembuluh darah ibu, ini pembuluh darah bayi, ya deh, ya. Nah di sini sih jaringan mesodermnya extra embrional. Oke, jadi di luar embrio di plasenta juga dia ada jaringan mesoderm. Oke, di sini eritrosit ibu nih, ya, di ruang-ruang antar virus. Jadi ada dua pembuluh darah, ya. Ada baik yang fetus, ada juga yang dari ibu. Dari maternal lewatnya lewat sinus-sinus ini. Untuk yang fetus adanya di dalam virus ini, virus choriolis, ya. Oke, baik ya. Sitotophobas yang mana sih? Sitotophobas di dalamnya dari si sinciotrophoblas. Kalau saya bilang ini sinciotrophoblas, di sini nggak terlalu kelihatan, ya. Nah, kita cari lagi yang lebih kelihatan. Dia lebih kuboid bentuknya, mana ya? Kalau ini sinciotrophoblas, ini si sitotophoblasnya, ya. Ini ada jaringan mesoderm, ya. Ini virus kan yang kecil
kecil, ada juga yang gede ini ya. Tapi ini dia isinya ada Sisiotropoblas, ada Sitotropoblas. Jadi Sitotropoblasnya kalau yang kecil nggak begitu terlalu kelihatan ya deh ya. Oke. Kalau kemudian saya tunjukin ke yang jelas ke kalian. Nanti boleh ya kalian konfirmasi aja ke saya kalau kalian aku jaringan yang kalian belum yakin ini sisio atau Sitotropoblas ya. Sebenarnya bentuknya kubuin-kubuin gini, tapi ini ketannya kayak di luar, sebenarnya di dalam ya. Kalau Sitotropoblas lebih gepeng, Sisiotropoblas lebih gepeng, dan dia di sini kelihatannya terwarnai seperti hitam, jadi ya. Oke, itu untuk plasenta. Kita sekarang lihat kelenjar yang terakhir, kelenjar mami. Ada 2 stadium, yang gravida sama yang laktasi. Kalau yang inaktif kita nggak ada deh. Sudah, oh ada. Laktans ya. Laktans. Non-laktans artinya apa deh? Non-laktans berarti dia tidak dalam menyusui, dia masih inaktif. Ini adalah mamanya, puting susunya ya. Ini kalau dilihat dia ada lapisan keratin bagian luar ya. Kemudian ada juga jaringan kulit ya. Kemudian masuk ke dalam, udah kita lihat di sini masuk ke ductus dari si kelenjar payudara. Tapi di sini karena dia tidak aktif, maka ini jaringan lemaknya ya. Dilihat sini kelenjarnya, mana ya kelenjar maminya? Nggak kelihatan malah, masih pada ampes, kan nggak ada isinya ya, masih pada kecil. Ini lebih banyak ke jaringan ikat di sekitarnya dan jaringan lemak juga. Kelenjar malah nggak gitu kelihatan. Ini adalah kalau kalian lihat yang laktans, mungkin nggak terlalu jelas di preparat ini. Kalau kalian lihat di slide saya mungkin lebih jelas ya yang laktans seperti apa. Ini kayaknya di sini nggak ada. Karena belum berkembang, jadi kita nggak bisa lihat kelenjarnya dengan jelas. Oke, ini yang non-laktans. Kita lihat yang stadium gravida ketika sedang masuk fase akhir kehamilan. Ini sudah mulai kebuka nih kelenjarnya. Ya, yang mana sih kelenjarnya? Yang warna ungu ini, ya. Ini kelenjar mami, ya. Kelenjar mami ini kalau kalian lihat di sini, dia tubul alveolar kompleks ya. Ada yang tubulus, ada yang bentuknya tabung, ada juga yang alveolar. Dan ada sel myoepitel di dalamnya. Kalau lagi masa gravida gini, udah mulai terbentuk sih ductus yang lebarnya untuk mengeluarkan si air susunya nanti ya, tapi produksinya masih belum banyak, tapi udah mulai keisi nih. Ya, isinya sama apa deh biasanya? Kolostrum ya. Kolostrum itu sebelum keluarnya si ASI. Nanti ketika sudah hari ketiga sampai keempat udah mulai tergantikan oleh
ASI. Jadi kolostrum dulu tuh yang keluar, ya, baru nanti produksi ASI. Ini udah mulai terisi kelenjar-kelenjar mamenya, ya, konvolus-konvolusnya dengan si kolostrum, ya. Kalau dia lihat apical kelenjarnya dia kuboid, ya, karena dia mengekspresi si kolostrum. Ini yang fase masih apa deh? Fase akhir dari kehamilan, ya, sudah mulai memproduksi kolostrum. Oke, kita lihat yang sudah aktif. Nah, ini adalah gambaran kelenjar payudara ketika dia fase menyusui. Bisa lihat ya kalian, udah gede-gede nih lobulus-lobulusnya, ya. Ada septum-septumnya juga, ya, bagi lobulus-lobulus ini. Nah, kelenjarnya udah mulai kelihatan besar-besar. Kita lihat epitelnya. Epitelnya biasanya kuboid sampai dengan gepeng. Kalau dia penuh isinya sama ASI dia gepeng, ya. Tapi kalau dia lagi produksi biasanya kuboid. Nah, ini ASI-nya nih, ya, di dalam lumen-lumen kelenjarnya. Nah, ini adalah fase laktasi, ya. Jadi kalau kalian ditunjukin ini fase apa, kelenjar apa, fase apa, kelenjar mame fase laktasi, mame laktans, ya. Ini adalah fase laktasi. Oke, ini jaringan ikan. Jadi penuh sekali sama ASI. Jadi ada yang udah popong, ada juga yang lagi produksi, ya. Jadi semua ASI itu enggak barengan keluarnya tuh langsung habis gitu, enggak, ya. Jadi ada yang lagi produksi, ada juga yang udah siap dikeluarin, ya. Jadi enggak ya secara simultan gitu, ya, habis tapi bisa diproduksi kembali seperti itu. Jadi memang tergantung dari rangsangan dari bayinya kemarin. Apa aja sih rangsangan ASI kemarin, deh? Tangisan bayi, terus isapan, terus biasanya apa? Tangisan, terus di apa lagi, satu lagi? Biasanya kita melihat bayinya, ya, gitu. Jadi itu adalah stimulasi, ya, untuk mengeluarkan ASI pada ibu baru lahir. Jadi nggak hanya, maksudnya memang sunatullah pasti keluar gitu, ya, ASI, ya, dek, ya. Tapi kita butuh rangsang juga agar produksinya maksimal, ya. Jadi kalau ASI itu supply on demand. Jadi kalau misalnya dia nggak dikasih ke bayinya, lama-lama dia akan involusi, akan habis dengan sendirinya, diserap sama tubuh ibu itu sendiri, karena dianggap tidak dibutuhkan. Jadi harus diusahakan untuk seolah-olah dibutuhkan, ya, gitu. Jadi jangan gampang nyerah. Nanti kalian edukasi ke keluarga ataupun ke mana lagi deh, ke pasien, ya. Kalau ada ibu-ibu baru melahirkan, jangan putus asa dulu kalau ASInya sedikit. Jadi memang harus distimulasi. Stimulasinya dengan bayinya sering di apa? Suruh sering nyot, ya. Terus apa lagi? Ibunya suruh sering kontak sama bayinya dengan tangisannya, jangan jauh-jauh, jangan dititipin ke neninya terus. Gimana ASInya mau dirangsang untuk keluar, ya. Kalau misalnya baru nangis sedikit udah kasih neninya, kalau nggak kasih ke neneknya. Jadi harus dipegang sama ibunya, ya, biar dia terangsang ASInya untuk keluar seperti itu. Terus salah satu cara, sebenarnya caranya banyak sih, pijat ASI, terus apa lagi? Akupunktur juga bisa, ya, untuk relaksasi, banyak cara. Jadi diusahakan agar si ASInya ini bisa keluar, ya. Oke. Untuk praktikum sudah selesai, untuk preparat kalian boleh praktikum mandiri. Sampai jam berapa sih, dek?
silakan